Bab 776-780. Bab 776, Teknik Rahasia 3 Tingkat. Suasana di rumah bambu tampak mengeras pada saat ini. Xiao Yan dan Medusa tercengang saat mereka melihat tetua pertama yang kata-katanya mengejutkan. Tidak peduli seberapa tenang mereka biasanya, mereka tidak diragukan lagi terguncang ke keadaan yang membosankan pada saat ini. Hamil, betulkah? Sudut mulut Xiao Yan berkedut dengan kekuatan besar. Dia tidak bisa mengendalikan sedikit dorongan untuk melompat. Itu adalah pertama kalinya mereka. Apakah itu benar-benar kebetulan? Reaksi Medusa juga tidak lebih baik. Aura menentukan dan membunuh yang biasa miliknya telah benar-benar menghilang. Bibirnya yang kecil, lembab, dan merah sedikit terbuka sementara lehernya yang panjang berdenyut sedikit. Namun, hatinya dalam keadaan kacau sehingga dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Wanita seperti dia tidak akan mengedipkan matanya saat berkelahi dengan seseorang atau mengambil nyawa orang lain. Namun, saat ini dia seperti gadis kecil yang panik dan tersesat. Dia tidak tahu bagaimana menangani hal-hal seperti itu. Itu, penatua pertama, apakah kamu salah? Batuk, itu sudah lebih dari setahun sejak masalah yang terjadi di bawah tanah. Menurut apa yang saya ketahui, kehamilan tidak membutuhkan waktu yang lama, kan? Xiao Yan berangsur-angsur pulih setelah beberapa waktu sebelum berbicara dengan terbata-bata. Orang ular berbeda dari manusia. Selain itu, pemimpin suku telah berevolusi menjadi Heavenly Swallowing Python, binatang buas dari zaman kuno. Secara alami, ada beberapa perbedaan dari orang biasa. Tidak jarang seseorang hamil selama 1 tahun atau bahkan beberapa tahun. Penatua pertama menggelengkan kepalanya saat dia menjawab. Keringat dingin segera mulai mengalir di dahi Xiao Yan saat mendengar kata-kata ini. Penatua pertama, kamu seharusnya merasa salah. Mengapa bahkan aku tidak menyadari hal ini? Medusa buru-buru bertanya. Dia akhirnya pulih dari keadaannya yang membosankan saat ini. Kekuatan hidup sangat lemah. Sangat sulit bagi saya untuk merasakannya jika kita tidak menggunakan metode rahasia untuk menyelidikinya. Wajar jika Anda belum merasakannya. Penatua pertama menjelaskan, memang masih ada kebutuhan untuk menunggu dan memeriksa untuk melihat apakah kekuatan hidup kecil itu adalah tanda hamil. Namun, jika hal ini benar, suku manusia ular kita akan sekali lagi memiliki keturunan lain yang memiliki garis keturunan Medusa. Ini adalah masalah yang sangat besar dalam suku kami. Kemerahan halus melonjak ke wajah penatua pertama ketika dia berbicara sampai saat ini. Matanya telah mendapatkan kegembiraan tambahan. Xiao Yan dan Medusa menghela nafas lega ketika mereka mendengar bahwa penatua pertama belum mengkonfirmasi masalah ini. Mungkin masalah ini hanya kecelakaan. Apakah masalah ini benar atau tidak? Anda harus ingat untuk sangat berhati-hati di masa depan, mungkin setelah periode waktu lain, Anda harus dapat memastikan apa yang ada di tubuh Anda. Penatua pertama merajut alisnya dan berbicara dengan suara yang dalam ketika dia melihat penampilan Medusa. Berapa lama periode waktu ini? Xiao Yan dengan datar tertawa saat dia bertanya. Ras ular orang berbeda dari ras manusia. Ini terutama berlaku untuk garis keturunan Medusa. Jika dia benar-benar hamil, kemungkinan tidak akan menjadi yang pendek. Biasanya kehamilan berlangsung selama 3 hingga 5 tahun. Penatua pertama berbicara dengan nada samar. Xiao Yan sekali lagi menghela nafas lega di dalam hatinya saat mendengar ini. Itu beruntung. Jika dia memastikannya dalam 1 hingga 2 bulan, dia mungkin benar-benar melompat turun dari tembok kota. Saat ini dia tidak memiliki pemikiran sedikit pun untuk menjadi seorang ayah. Namun, masalah ini sangat besar. Bagi suku ular orang kita, garis keturunan Medusa sangat kuat. Oleh karena itu, bayi akan membutuhkan obat mujarab yang tak terhitung jumlahnya untuk memberinya makan saat masih berada di dalam tubuh ibu. Dengan cara ini, kekuatan bayi akan semakin kuat setelah dilahirkan. Potensi bayi itu akan sangat menakutkan. Penatua pertama melirik Xiao Yan saat dia berbicara. Menurut teknik rahasia dalam klan, makanan bayi Medusa dibagi menjadi kelas atas, menengah, dan rendah. Bayi yang didandani dengan menggunakan ketiga grade ini juga akan memiliki potensi yang berbeda. Jika teknik rahasia tingkat rendah digunakan untuk memberi makan bayi, itu akan berhenti di kelas Do Huang kecuali jika bertemu dengan kesempatan keberuntungan. Jika teknik rahasia kelas menengah digunakan sebagai nutrisi, potensi bayi cukup untuk memungkinkannya mencapai kelas Do Song. Teknik rahasia kelas atas akan menjadi lebih kuat.
Xiao Yan juga merasa agak penasaran ketika dia mendengar berbagai tingkatan makanan yang diberi label oleh teknik rahasia. Dia bertanya, kalau begitu, teknik rahasia tingkat apa yang digunakan untuk Medusa? Kelas menengah. Penatua pertama tertawa. Namun, tidak ada yang mutlak dalam hal ini. Jika seseorang memiliki keberuntungan dan bakat, dia secara alami akan dapat naik ke tingkat yang lebih tinggi. Tentu saja, upaya yang harus dilakukan seseorang berkali-kali lebih banyak daripada bayi yang menerima makanan tingkat rendah. Petik 2. Dia sebenarnya hanya di kelas menengah. Xiao Yan berbicara dengan sikap tercengang saat mendengar ini. Kekuatan Medusa saat ini pasti akan dianggap cukup kuat bahkan ketika ditempatkan di seluruh wilayah barat laut. Itu tidak terduga bahwa dia hanya dari kelas menengah. Persyaratan nutrisi teknik rahasia sangat keras. Saat itu, untuk menggunakan teknik rahasia kelas menengah padanya, suku ular orang kami telah menghabiskan sebagian besar dari apa yang kami miliki untuk menyewa seorang alkemis tingkat tinggi untuk menghabiskan waktu lama untuk menyelesaikan makanan. Penatua pertama tanpa daya menggelengkan kepalanya. Dia berkata, teknik rahasia tingkat rendah hanya membutuhkan beberapa pil biasa yang memiliki sedikit energi di dalamnya. Teknik rahasia kelas menengah membutuhkan pil obat tingkat 6 yang dikenal sebagai pil penumpahan tulang sumsum ular sebagai obat utama. Teknik rahasia kelas yang lebih tinggi membutuhkan pil obat yang dikenal sebagai pil tulang darah jiwa surgawi yang sangat sulit untuk disempurnakan. Pil ini adalah pil obat tingkat 7. Cara terbaik adalah mengeluarkan potensi bayi Medusa sepenuhnya. Masa depan bayi itu bisa dikatakan menakutkan. Namun, terlalu sulit untuk memperbaiki pil obat semacam ini. Selain itu, ia juga memiliki kemampuan untuk merebut energi surga. Oleh karena itu, bencana pil akan mengikuti kelahirannya. Jika seseorang tidak hati-hati, sangat umum pil itu dihancurkan dan orang itu mati. Ras ular orang kami belum memiliki garis keturunan Medusa yang dipelihara oleh teknik rahasia kelas atas selama bertahun-tahun. Nada tetua pertama agak menyesal di akhir pidatonya, sangat umum untuk pil dihancurkan dan orang mati. Ras ular orang kami belum memiliki garis keturunan Medusa yang dipelihara oleh teknik rahasia kelas atas selama bertahun-tahun. Nada tetua pertama agak menyesal di akhir pidatonya, sangat umum untuk pil dihancurkan dan orang mati. Ras ular orang kami belum memiliki garis keturunan Medusa yang dipelihara oleh teknik rahasia kelas atas selama bertahun-tahun. Nada tetua pertama agak menyesal di akhir pidatonya. Kejutan melintas di wajah Xiao Yan ketika dia mendengar kata-kata yang dikatakan penatua pertama. Tidak disangka bahwa suku ular orang benar-benar memiliki teknik rahasia yang begitu misterius. Tidak heran setiap generasi, Medusa begitu kuat. Kekuatan obat sudah memasuki tubuh kecil mereka saat mereka masih dalam kandungan ibu mereka. Xiao Yan mendecakkan lidahnya dan memuji di dalam hatinya. Dia tertawa terbahak-bahak, namun, masalah ini mungkin salah paham. Medusa pernah menyatu dengan semangat, Heaven Swallowing Python. Kekuatan hidup yang lemah ini mungkin berasal dari Heaven Swallowing Python. Ini bukan tidak mungkin. Namun, hal ini mempengaruhi garis keturunan suku ular orang kami. Oleh karena itu, kita harus mulai menggunakan nutrisi teknik rahasia sekarang meskipun hanya ada sedikit kemungkinan. Jika tidak, kita akan kehilangan kesempatan terbaik jika semuanya tertunda terlalu lama. Penatua pertama mengangguk sebelum berbicara dengan lambat. Xiao Yan tersenyum bersama mereka saat matanya melirik Medusa tanpa meninggalkan jejak. Pada saat ini, tangan halus yang terakhir dengan lembut memegang perut bagian bawahnya. Ekspresi wajahnya cukup aneh. Kemungkinan bahkan dia tidak mengharapkan sedikit kekuatan hidup muncul di sana. Wajah tetua pertama menunjukkan senyum jelek saat dia tertawa. Hal ini juga sangat terkait dengan kepala Xiao Yan. Karenanya, Anda juga harus bertanggung jawab. Petik 2. Xiao Yan tercengang saat mendengar ini. Sudut mulutnya langsung berkedut. Beberapa orang tua ini memanggilnya dengan maksud membuatnya bertanggung jawab. Lalu, apa yang diinginkan penatua pertama? Jika Medusa benar-benar hamil, kamu akan menjadi ayah dari anak itu. Oleh karena itu, hal-hal yang diminta untuk Anda lakukan adalah hal-hal yang wajib Anda lakukan. Penatua pertama tersenyum ketika dia menjawab. Dia tidak peduli tentang Medusa, yang wajahnya tiba-tiba memerah karena kata-katanya. Hubungan ini, kamu ingin memberitahuku untuk bertanggung jawab. Xiao Yan mengusap keringat dingin di dahinya. Untuk sesaat, dia benar-benar tidak yakin apa yang harus dia katakan. Menurut apa yang dikatakan penatua pertama, jika hal ini benar,
anak dalam kandungan Medusa pasti akan memiliki sebagian dari darahnya. Itu memang bisa dianggap sebagai anak yang berhubungan dengan darah. Adalah benar dan pantas bagi seorang ayah untuk melakukan sesuatu untuk anaknya. Apa maksud penatua pertama? Xiao Yan akhirnya bertanya dengan hati-hati beberapa saat kemudian. Kami orang tua tidak akan ikut campur dalam masalah antara Medusa dan kamu. Namun, Anda harus berusaha untuk anak ini. Asteris batuk asteris. Suku ular orang telah mengalami bencana besar kali ini. Kami telah kehilangan banyak dari apa yang telah disimpan suku. Oleh karena itu, kali ini, kita hanya dapat memperoleh nilai terendah dari 3 nilai teknik rahasia. Penatua pertama dengan licik tersenyum pada Xiao Yan ketika dia mengatakan ini. Namun, dengan posisi dan kemampuan kepala Xiao Yan, saya pikir Anda tidak ingin garis keturunan Anda mendapatkan perlakuan terburuk, kan? Xiao Yan akhirnya tiba-tiba mengerti ketika dia mendengarkan sampai saat ini. Orang tua ini sebenarnya berencana untuk memeras. Karena kepala Xiao Yan sudah mengerti, aku juga tidak akan mengatakan hal-hal tidak berguna lainnya. Dikabarkan bahwa kamu adalah seorang alkemis tingkat 6. Penatua pertama tiba-tiba tersenyum dan bertanya ketika dia melihat ekspresi Xiao Yan. Matanya segera menjadi agak panas ketika dia menyebutkan bagian alkemis tingkat 6. Ya, Xiao Yan melirik Medusa. Dia mengangguk sedikit. Jelas, dia adalah orang yang telah menyebutkan ini kepada penatua pertama. Kalau begitu, bolehkah aku tahu apakah kita bisa meminta kepala Xiao Yan untuk membantu garis keturunan Medusa masa depan ini memperbaiki pil obat yang dibutuhkan oleh teknik rahasia kelas menengah, pil penumpahan tulang sumsum ular. Penatua pertama tertawa. Dia menatap Xiao Yan dengan kesungguhan yang luar biasa saat dia tersenyum. Meskipun Xiao Yan sudah menebak ini di dalam hatinya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya saat mendengar permintaannya. Seperti yang diharapkan, penatua pertama, masalah ini belum dikonfirmasi. Bukankah sedikit tidak pantas untuk membuat keributan besar seperti itu? Selain itu, bukankah itu hanya pil penumpahan tulang sumsum ular? Dengan kekuatan ratu saat ini, bukan tidak mungkin untuk mendapatkan alkemis tingkat 6 untuk membantu memperbaikinya. Medusa di sampingnya segera mendengus dingin saat dia membuka mulutnya dan menjawab ketika dia melihat ekspresi Xiao Yan. Kami mengambil tindakan pencegahan. Dalam hal ini, lebih baik salah daripada melewatkannya. Jika itu benar dan kami melewatkan waktu yang paling tepat, siapa yang akan bertanggung jawab atas hasilnya? Penatua pertama merajut alisnya, dan menanggapi dengan tegas. Mata tetua pertama menatap tajam pada Xiao Yan ketika dia berbicara sampai saat ini. Dia perlahan berkata, boleh saya tahu apa pendapat kepala Xiao Yan? Xiao Yan merajut alisnya. Dia merenung sejenak sebelum sedikit menggelengkan kepalanya. Ekspresi empat tetua agung dan Medusa tanpa sadar tenggelam dengan cara yang sulit untuk diperhatikan ketika mereka melihatnya menggelengkan kepalanya. Yang terakhir dengan erat menggigit bibirnya. Tatapan yang dia gunakan untuk melihat Xiao Yan perlahan berubah sedingin es. Pil penumpahan tulang sumsum ular, mungkin merupakan pil obat tingkat 6, tetapi levelnya masih terlalu rendah. Saya pikir, pil tulang darah jiwa surgawi, mungkin tidak buruk, bagaimana menurut Anda semua? Xiao Yan mengusap dagunya, mengangkat kepalanya, dan berbicara dengan nada menyelidik. Bab 777, Provokasi. Ketika Xiao Yan mengangkat kepalanya setelah suaranya terdengar, dia hanya melihat beberapa wajah terkejut. Dia tidak bisa membantu tetapi tertegun ketika dia dengan hati-hati bertanya, ada apa? Tidak bisakah itu dilakukan? Tidak. Ya, tentu saja itu bisa dilakukan. Penatua pertama buru-buru menjawab ketika dia mendengar pertanyaannya. Matanya mengungkapkan kegembiraan liar yang sulit disembunyikan. Dia tidak berharap Xiao Yan bersedia menghabiskan begitu banyak upaya untuk memperbaiki pil tulang darah jiwa surgawi, kelas tertinggi. Menjadi penatua dari suku ular orang, dia secara alami paling memahami kesulitan memperbaiki pil obat semacam ini dan risiko yang harus ditanggung seseorang. Ekspresi tiga tetua lainnya, yang menatap Xiao Yan dengan tatapan gelap dan dingin sebelumnya, segera menjadi lembut. Mereka mengangguk lemah. Meskipun orang ini adalah manusia, dia setidaknya tidak membenci. Rasa dingin di mata Medusa juga menghilang dengan cepat. Matanya mengungkapkan kelembutan yang belum pernah ada sebelumnya saat dia melihat Xiao Yan. Tentu saja, ini hanya berlangsung sesaat sebelum disembunyikan lagi. Kepala Xiao Yan,
tentu saja tidak masalah jika Anda ingin memperbaiki pil tulang darah jiwa surgawi. Saya akan memberikan formula obat untuk Anda nanti. Namun, ini adalah pil obat tingkat 7. Sangat sulit untuk dimurnikan. Terlebih lagi, itu juga disertai dengan bencana petir dengan risiko yang cukup besar. Tetua pertama tersenyum sambil mempelajari Xiao Yan sambil berbicara. Xiao Yan merenung sejenak sebelum berbicara perlahan, dengan tingkat pemurnian pil saya saat ini, menyempurnakan pil tulang darah jiwa surgawi, ini mungkin memiliki tingkat kegagalan yang sangat tinggi. Namun, jika saya diberi waktu yang cukup, saya harus berhasil memperbaikinya. Itu benar, tatapan Xiao Yan terpaku pada Medusa ketika dia berbicara sampai saat ini. Dia tertawa terbahak-bahak, bolehkah saya tahu waktu yang paling tepat? Saat ini, sedikit kekuatan hidup di dalam tubuh pemimpin suku sangat lemah. Jelas, itu baru saja dibentuk untuk sementara waktu. Jika ini adalah tanda kehamilan, kita harus memulai nutrisi teknik rahasia paling lama 2 tahun. Oleh karena itu, kepala Xiao Yan harus memperbaiki pil tulang darah jiwa surgawi dalam 2 tahun ini. Penatua pertama ragu-ragu sedikit sebelum berbicara. Dalam 2 tahun ya, Xiao Yan merenung sejenak sebelum segera mengangguk. Dia berkata dengan suara yang dalam, Penatua pertama, Anda dapat yakin bahwa Xiao Yan akan menyerahkan pil tulang darah jiwa surgawi dalam waktu 2 tahun. Itu seperti yang dikatakan Penatua pertama. Terlepas dari apakah Medusa benar-benar hamil, mereka harus membuat semua persiapan yang diperlukan. Meskipun Xiao Yan tidak memiliki pemikiran untuk menjadi seorang ayah, bayi itu masih merupakan garis keturunan klan Xiao tidak peduli bagaimana orang mengatakannya. Dia secara alami harus memberikan bayinya yang terbaik. Wajah tetua pertama segera menjadi sangat gembira ketika dia mendengar jaminan Xiao Yan. Dia menyeringai dan mengangguk ketika dia berkata, aku yang lama juga diyakinkan dengan perjanjian ini oleh kepala Xiao Yan. Jika masalahnya ternyata benar, suku ular orang kita mungkin akan menghasilkan orang yang sangat kuat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Petik 2. Xiao Yan tertawa kering. Selain menemani mereka tertawa, sepertinya tidak ada hal lain yang bisa dia lakukan mengenai masalah ini. Sikap keempat tetua terhadap Xiao Yan jelas menjadi jauh lebih hangat setelah mereka selesai membahas masalah utama. Mereka tersenyum dan mengobrol dengannya sejenak sebelum menyerahkan formula obat untuk memperbaiki pil tulang darah jiwa surgawi kepada Xiao Yan. Setelah itu, mereka melambaikan tangan dan mengirim Medusa dan dia keluar. Kedua orang itu berjalan keluar dari rumah bambu dan berjalan di jalan kecil yang tenang sejenak. Kemudian, Xiao Yan berbalik untuk melihat Medusa yang matanya menatap lurus ke depan. Namun, wajahnya mengandung sedikit kemerahan. Dia tertawa pahit dan berkata, ini. Tenang, jika hal ini ternyata benar, kamu hanya perlu melakukan seperti yang diminta Penatua dan menyempurnakan pil tulang darah jiwa surgawi. Kamu tidak perlu khawatir tentang yang lain. Medusa meliriknya dan berbicara dengan tenang, tampaknya merasakan emosi rumit Xiao Yan. Xiao Yan kesal saat dia menggelengkan kepalanya. Untuk saat ini, dia masih belum pulih dari keterkejutan besar ini. Aku tahu beberapa masalahmu. Karena itu, Anda tidak perlu khawatir bahwa ratu ini akan mengganggu Anda. Saya juga tidak memiliki minat itu. Setelah Anda berhasil memperbaiki pil tulang darah jiwa surgawi, di masa depan, Anda dapat pergi kemanapun Anda suka. Tidak ada yang akan menghentikan Anda. Jika ini benar-benar garis keturunan Medusa yang baru, suku ular orang dan aku akan melakukan yang terbaik untuk merawatnya. Medusa memandangi pinggangnya yang halus dan halus saat dia berbicara dengan samar. Xiao Yan mengerutkan kening saat mendengar ini. Mengapa kata-kata ini membuatnya tampak seperti orang yang berubah-ubah dan tidak bertanggung jawab? Namun, jika dia memikirkannya secara detail, dia hanya bisa tersenyum pahit dan menghela nafas. Hubungan antara dia dan Medusa rumit. Perasaan mereka satu sama lain tidak bisa dibandingkan dengan perasaan dia dan Sun Er. Namun, setelah masalah itu di bawah tanah, dia tidak bisa mengabaikan Medusa begitu saja. Ini terutama setelah hal seperti itu terjadi, menyebabkan hubungannya dengan Medusa menjadi semakin dalam. Tentu saja, dia juga menyadari bahwa Medusa mungkin merasakan beberapa emosi untuknya yang sulit untuk dijelaskan. Sumber perasaan ini berasal dari masalah di bawah tanah. Bagaimanapun, tidak peduli betapa kejamnya Medusa, dia tetaplah seorang wanita. Dia juga sangat menghargai sesuatu seperti kehilangan keperawanannya. Saat itu,
Jika Heaven Swallowing Python tidak menyebabkan masalah, kemungkinan dia akan membunuh Xiao Yan. Seiring berjalannya waktu, pengaruh Heaven Swallowing Python mungkin telah melemah. Pada saat yang sama, perlawanan dan niat membunuh yang dia rasakan untuk Xiao Yan di dalam hatinya juga berangsur-angsur berkurang setelah mereka bersama lebih lama. Sekarang, sepertinya hatinya jarang membentuk pikiran seperti itu sejak saat itu. Aku akan menemuimu sampai saat ini. Anda dapat mengirim seseorang untuk memberitahu saya ketika Anda berencana untuk pergi dan membunuh Yan Luo Tian dan 3 tetua Mulan. Langkah kaki Medusa tiba-tiba berhenti. Dia berbicara dengan suara samar sementara Xiao Yan membentuk wajah yang panjang. Xiao Yan terkejut saat mendengar ini. Dia baru saja mendengar kata-kata ini ketika dia melihat bahwa Medusa sudah berbalik. Dia hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya. Sepertinya ekspresinya sebelumnya telah menyebabkan dia agak tidak senang. Wanita. Xiao Yan berdiri di jalan kecil saat dia melihat sosok bergerak anggun yang telah menjadi jauh. Dia tertawa pahit dan hanya bisa keluar dari kompleks sendirian. Xiao Yan perlahan berjalan keluar. Dia menuju ke halaman depan seolah-olah tidak ada orang di sekitarnya. Dia mengabaikan banyak tatapan penasaran di sekelilingnya saat dia pergi. Orang itu berhenti. Xiao Yan sedang melakukan perjalanan melalui halaman luar ketika tangisan nyaring terdengar. Beberapa sosok yang tampak kuat melintas dan muncul di depan Xiao Yan. Yang terakhir mengangkat kepalanya dan merajut alisnya. Dia mempelajari 2 ular orang laki-laki yang muncul di depannya. Salah satunya adalah Mobasi yang telah meluncurkan serangan diam-diam terhadapnya sebelumnya. Di sampingnya berdiri seorang pria ular yang tampak dingin dan tegas. Dengan mengamati auranya, dia sebenarnya adalah seorang elit Do Huang. Namun, dia seharusnya hanya sekitar 2 atau 3 bintang. Kakak Heidu, dia adalah Xiao Yan, orang yang disebutkan oleh beberapa sesepuh sebagai suami pemimpin suku. Mobasi menatap Xiao Yan dengan kejam sebelum segera memberitahu orang ular yang dingin di sisinya. Orang ular yang dipanggil Modu mengangguk. Matanya yang berbentuk segitiga terkunci pada Xiao Yan saat dia berbicara dengan suara yang dalam. Manusia, aku adalah komandan kedua dari suku ular orang, Heidu. Meskipun suku ular orang kami telah setuju untuk membentuk aliansi dengan Anda, yang terbaik adalah Anda menjaga jarak dari pemimpin suku kami. Jika tidak, orang yang akan sial adalah Anda. Ras ular orang kami tidak akan memiliki hubungan dengan ras lain. Petik 2. Xiao Yan menyipitkan matanya. Dia sudah merasa agak kesal dengan provokasi berulang orang-orang ini. Oleh karena itu, kilatan dingin samar melintas di matanya. Pada saat ini, hatinya sudah merasa sangat kacau. Jika orang-orang ini menambahkan bahan bakar ke api, Xiao Yan tidak menjamin bahwa dia tidak akan membuat mereka berbaring di tempat ini. Ada cukup banyak ahli dari suku ular orang saat ini di halaman luar ini. Ketika mereka melihat bahwa Mobasi benar-benar menemukan Heidu sebagai pembantunya, mereka mulai berkerumun di sekitar tempat ini dengan penuh minat. Dengan posisi kedua orang ini dalam suku, mereka secara alami menyadari bahwa hubungan antara Xiao Yan dan Medusa sedikit berbeda. Minggir. Xiao Yan mengangkat matanya saat dia berbicara dengan suara samar ketika dia merasakan semakin banyak tatapan yang terfokus padanya. Kilatan tajam melintas di mata segitiga Heidu saat dia berbicara dengan suara yang dalam. Semoga, aku tidak akan melihatmu lagi di sini lain kali. Xiao Yan mengangkat alisnya. Dia akhirnya kehilangan kesabaran terakhirnya. Kakinya bergerak perlahan sebelum muncul di depan Heidu dan Mobasi beberapa saat kemudian. Xiao Yan tidak peduli dengan 2 orang yang tampak seperti perisai daging logam ini. Kakinya bergerak dan dengan lembut bertabrakan dengan mereka. Bang! Tabrakan yang tampaknya lembut itu meletus dengan suara yang teredam. Tubuh Heidu dan Mobasi segera dipaksa kembali di depan banyak tatapan tertegun di sekitarnya, tampak seolah-olah mereka telah mengalami pukulan berat. Heidu masih baik-baik saja. Dia hanya mundur beberapa langkah sebelum menstabilkan tubuhnya. Di sisi lain, Mobasi benar-benar jatuh ke pantatnya setelah mundur lebih dari 10 langkah. Wajahnya juga tiba-tiba memerah. Wajah Heidu juga menjadi luar biasa serius setelah menstabilkan tubuhnya. Meskipun orang ini muncul seolah-olah dia baru saja memasuki kelas Do Huang, benar-benar tidak terduga bahwa dia memiliki kekuatan yang begitu menakutkan. Sebagian besar ahli di suku ular orang tersebar untuk mempertahankan kota-kota yang tersisa ketika pertempuran besar telah dimulai. Oleh karena itu, beberapa orang tidak yakin tentang pertempuran yang menggetarkan jiwa yang terjadi di benteng Black Mountain saat itu.
Secara kebetulan, komandan kedua ini, yang dipanggil Heidu, baru saja kembali dari tempat lain hari ini. Karena itu, dia tidak terlalu akrab dengan Xiao Yan, dan hanya merasa bahwa nama ini cukup akrab. Kilatan sengit melintas di mata Heidu saat dia melihat langkah kaki Xiao Yan terus menuju pintu halaman setelah memaksa mereka berdua mundur. Dia tiba-tiba menangis dan Doqi yang kuat tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Auranya yang kuat juga menyebar, menyebabkan para ahli ular orang yang mengamati di sekitarnya buru-buru mundur. Tatapan Xiao Yan acuh tak acuh saat dia melihat Heidu, yang telah melepaskan Doqi-nya. Sudut mulutnya terangkat menjadi senyuman dingin. Api hijau giok perlahan bangkit dari tubuhnya. Ci, suara angin kencang tiba-tiba terdengar saat Xiao Yan mengedarkan Glazed Lotus Heart Flame. Bayangan hijau segera melintas di langit. Itu akhirnya menabrak dada Heidu dengan cara yang seperti kilat. Yang terakhir mengeluarkan erangan teredam sebelum Doqi yang menyebar dengan cepat menghilang. Bayangan hijau perlahan mendarat di tanah setelah serangan itu, berubah menjadi cabang hijau. Xiao Yan sedikit terkejut saat melihat cabang ini. Siapa lagi di dalam suku ular orang selain Medusa yang bisa menggunakan cabang pohon untuk memaksa kembali seorang elit Do Huang? Mobashi, Heidu, kalian berdua sepertinya terus-menerus meremehkan ratu ini baru-baru ini. Tangisan sedingin es dengan cepat ditransmisikan, menyebabkan wajah Heidu dan Mobashi berubah. Mereka buru-buru membungkuk di tanah. Mereka bisa mendengar sedikit kemarahan dalam kata-kata Medusa. Xiao Yan adalah VIP dari suku ular rakyat kami. Jika ada yang berani dengan sengaja mempersulitnya, jangan salahkan ratu ini karena melayani Anda dengan aturan suku. Petik 2. Para ahli dari suku ular orang yang hadir saling memandang ketika mereka mendengar kata-kata Medusa. Tidak ada yang menyangka bahwa dia benar-benar akan sangat protektif terhadap Xiao Yan. Apakah yang dikatakan sesepuh itu benar? Cukup banyak ular orang laki-laki melemparkan tatapan iri dan cemburu ke arah Xiao Yan ketika mereka memikirkan hal ini. Medusa adalah dewa wanita yang tidak dapat diganggu-gugat di hati banyak orang di dalam suku ular orang. Namun, tidak disangka bahwa dewa perempuan di hati mereka benar-benar menjadi sangat marah karena manusia. Ini benar-benar menyebabkan mereka merasa cemburu. Bab 778, Menjaga Kesehatan Seseorang. Dengan perintah Medusa, secara alami tidak ada lagi orang ular yang berani menghentikan Xiao Yan. Oleh karena itu, dia meninggalkan daerah di mana ular orang tinggal tanpa halangan sambil merasa bingung. Ketika dia berjalan, keluar dari garis isolasi dan mendengar suara manusia yang sekali lagi muncul di dunia luar, kekacauan di pikirannya akhirnya mulai berangsur-angsur menjadi tenang. Xiao Yan mengayunkan kepalanya. Dia mengingat Medusa sedikit ketidaksenangan sebelumnya dan bahwa dia tidak mengungkapkan dirinya bahkan ketika dia pergi. Tampaknya ekspresinya sebelumnya telah menyebabkan dia merasakan kemarahan di dalam hatinya. Bajingan. Xiao Yan menepuk kepalanya dan menghela nafas sambil memarahi dirinya sendiri dengan senyum pahit. Dia sebenarnya bahkan lebih ragu-ragu dan memiliki kesulitan yang lebih besar untuk menerima masalah semacam ini dibandingkan dengan pihak wanita. Selain itu, masalah ini adalah tanggung jawabnya tidak peduli bagaimana dia mengatakannya. Tidak terduga bahwa itu berakhir dengan Medusa membuka mulutnya dan mengucapkan kata-kata seperti dia akan membesarkan anak itu sendirian begitu lahir. Meskipun dia dan ras ular orang mungkin berharap ini masalahnya, anak ini pada akhirnya akan memiliki darah klan Xiao jika masalah ini benar. Apakah dia benar-benar berani mengabaikannya sepenuhnya? Xiao Yan bukan orang berdarah dingin. Dia tidak ragu banyak sebelum dia memilih untuk membuat teknik rahasia tingkat tertinggi yang paling bermanfaat bagi bayi ketika penatua pertama memintanya untuk memperbaiki pil obat lainnya. Tidak peduli bagaimana orang mengatakannya, bayi itu adalah garis keturunannya. Bagaimana mungkin dia tidak memberikan yang terbaik, namun, berita ini datang terlalu tiba-tiba, menghancurkan semua ketenangan biasa Xiao Yan. Oleh karena itu, kata-kata yang dia katakan secara tidak sengaja tampak sedikit menyakitkan. Aku akan meminta maaf dengan baik pada saat kita bertemu berikutnya. Xiao Yan menoleh dan melihat sekeliling area ini sambil bergumam di dalam hatinya. Setelah itu, dia perlahan pergi. Xiao Yan bertemu dengan Xiao Ding, Hai Bodong, dan yang lainnya setelah dia kembali ke divisi aliansi Yan yang terletak di benteng Gunung Hitam. Mereka terlibat dalam diskusi sebelum memutuskan bahwa mereka akan melakukan pembunuhan besok. Lagi pula, hanya ada sedikit waktu tersisa. Setelah kekuatan inti Sekte Angsa Emas dan Lembah Mulan memberikan beberapa pil obat langka,
dua elit Douzong mungkin dapat memulihkan beberapa kekuatan. Akan agak merepotkan untuk membunuh mereka pada saat itu. Xiao Yan merenung sejenak setelah memutuskan waktu untuk menyerang. Setelah itu, dia menemukan sebuah ruangan dan mulai sedikit menyesuaikan auranya. Dia tidak memberi tahu Xiao Ding tentang masalah dengan Medusa. Dia tahu bahwa mengingat karakter kakak laki-laki, kemungkinan yang terakhir akan menjadi sangat bersemangat jika dia tahu bahwa rahim Medusa mungkin memiliki garis keturunan klan Xiao. Namun, kebenaran dari masalah ini belum dapat dipastikan. Jika memang hanya kesalahan ketika saatnya tiba, itu hanya akan membuat orang bersemangat tanpa alasan. Karena itu, dia berencana untuk membiarkan Xiao Ding dan yang lainnya mengetahuinya hanya ketika masalah ini dikonfirmasi. Hal pertama yang dilakukan Xiao Yan di dalam kamar rahasia adalah mengeluarkan formula obat, pil tulang darah jiwa surga, yang diberikan oleh penatua pertama dari suku ular orang. Setelah itu, dia mulai membacanya dengan cermat. Formula obat dari jenis Heaven Soul Blood Bond Pill, ini agak aneh. Tujuan utamanya adalah untuk membantu bayi yang belum lahir meminjam kekuatan obat murni untuk membuka dan bahkan memperluas beberapa pembuluh darah di dalam tubuh mereka saat masih di dalam rahim ibu mereka. Dengan cara ini, bayi akan dapat mencapai efek 2 kali lipat dengan setengah usaha ketika dilatih setelah dilahirkan. Karena ini alami, bayi akan lebih mudah berlatih metode Qi apapun. Pil obat semacam ini tidak diragukan lagi. Tak ternilai harganya bagi beberapa sekte atau klan dengan kekuatan yang sangat kuat. Selama mereka memiliki ini, mereka akan dapat berulang kali melatih para jenius dengan bakat luar biasa. Xiao Yan telah melihat satu atau dua jenis formula obat yang mirip dengan pil tulang darah jiwa surgawi, di antara formula obat yang ditinggalkan Yao Lao. Namun, mereka tidak memiliki perasaan mendominasi jika dibandingkan dengan yang terakhir. Xiao Yan tidak tahu dari mana suku ular orang memperoleh formula obat seperti itu. Jika ini dilepaskan, itu pasti akan membangkitkan kecemburuan dari sejumlah faksi yang kuat. Lagi pula, selama seseorang memiliki benda ini, itu bisa memberi seseorang jumlah darah yang luar biasa tanpa akhir. Ini memiliki daya pikat yang sulit untuk semua jenis faksi. Meskipun formula obat ini berharga, kekuatan obat dari pil tulang darah jiwa surga ini sedikit sombong. Bayi biasa yang belum lahir kemungkinan akan mengalami kesulitan menahan infiltrasi kekuatan obat ini. Namun, beruntung bahwa garis keturunan Medusa memiliki garis keturunan kuno yang samar. Bayi itu akan mampu menahan sedikit kekuatan obat sombong semacam ini karena garis keturunan itu. Tingkat 7. Xiao Yan sedikit mengernyit saat dia dengan lembut memainkan gulungan di tangannya. Pil misterius semacam ini yang memiliki kemampuan untuk mengubah konstitusi seseorang sangat sulit untuk disempurnakan. Peluang kegagalannya juga sangat tinggi. Selain itu, hal yang paling menakutkan adalah bahwa pil obat tingkat ini memiliki kesempatan untuk membangkitkan energi alam ketika terbentuk di dalam kuali sebelum akhirnya menarik bencana petir. Bencana petir semacam ini juga disebut bencana pil dalam dunia alkemis. Kekuatannya sangat hebat dan seseorang bisa mati dengan pil yang hancur jika tidak hati-hati. Oleh karena itu, bahkan beberapa alkemis yang memiliki kemampuan untuk memperbaiki pil obat tingkat 7 akan mencoba untuk menghindari pemurnian pil obat semacam ini yang dapat menarik bencana pil. Dari sini, formula ini bukan hanya masalah mengumpulkan bahan obat. Seseorang juga harus menemukan alkemis tingkat tinggi yang memiliki kemampuan dan keberanian untuk mempertaruhkan nyawanya untuk dapat memperbaikinya. Seorang alkemis yang memiliki kemampuan untuk memperbaiki pil obat semacam ini pada dasarnya dapat dianggap sebagai seseorang di kelas Grandmaster bahkan di seluruh benua Doqi. Siapa yang akan mengambil risiko disambar petir untuk membantu seseorang memperbaiki pil obat semacam ini secara gratis? Nyawa mereka sangat berharga. Bahan obat yang dibutuhkan juga cukup merepotkan. Namun, untungnya ada periode waktu 2 tahun. Itu akan mungkin untuk mengambil sesuatu dengan lambat. Xiao Yan menghela nafas pelan. Dia dengan hati-hati menyimpan formula obat ini dengan benar sebelum merenung sejenak. Tangannya bergerak dan dia mengeluarkan gulungan berwarna merah darah dari dalam cincin penyimpanannya. Beberapa rasa dingin yang gelap merembes keluar saat gulungan ini muncul. Itu mengejutkan formula obat untuk pil pemakan kehidupan, yang untungnya diperoleh Xiao Li dari pegunungan yang dalam di dalam wilayah pojok hitam saat itu. Tatapan Xiao Yan menatap formula obat ini. Ekspresinya agak dingin dan tegas. Meskipun laju perkembangan, aliansi Yan, saat ini cepat,
itu masih sedikit lemah jika dibandingkan dengan faksi seperti Sekte Racun dan Sekte Angsa Emas. Ini bukan hanya dalam hal para ahli puncak. Itu bahkan lebih menonjol dalam hal kekuatan inti. Namun, bagaimana perawatan kekuatan inti para ahli, yang bisa bertahan, terjadi dalam waktu singkat. Pada saat seperti itu, pil pemakan kehidupan, akan menjadi jalan pintas tercepat. Tentu saja, Xiao Yan juga menyadari efek samping dari pil pemakan kehidupan. Masalah ini adalah sesuatu yang juga dia diskusikan dengan Xiao Ding, Hai Bodong, dan pasangan tetua aliansi Yan. Mereka semua memutuskan dengan suara bulat bahwa akan lebih baik jika mereka benar-benar dapat menciptakan sekelompok pejuang yang tidak takut mati, pejuang maut, yang sepenuhnya setia kepada aliansi Yan. Meskipun mereka mungkin hanya memiliki umur 3 tahun sebagai akibat dari ini, mereka semua yakin bahwa mereka pasti bisa membuat aliansi Yan menjadi salah satu faksi paling kuat di wilayah barat laut selama mereka bisa bertahan dari ketiganya, bertahun-tahun. Ini mungkin sedikit berdarah tapi implikasi dari aliansi Yan terlalu besar. Salah satu contohnya adalah pertempuran ini. Seandainya Xiao Yan tidak terburu-buru pada saat yang genting, kemungkinan seluruh kekaisaran Jiama akan dilenyapkan. Pada saat itu, sejumlah orang yang tidak diketahui akan kehilangan nyawa mereka. Jika seseorang ingin melindungi lebih banyak orang, wajar saja jika harus ada pengorbanan sekelompok kecil orang. Setelah menyelesaikan masalah ini, saya akan menyerahkan formula obat ini kepada kakak laki-laki sebelum secara diam-diam mengirim alkemis untuk memperbaikinya. Skuad kematian yang sebenarnya hanya bisa diserahkan kepada kakak laki-laki dan yang lainnya untuk memutuskan. Namun, orang-orang seperti itu harus benar-benar setia. Selama kita dapat memiliki sekelompok pejuang kematian kelas Dowang, aliansi Yan dapat dianggap benar-benar memiliki status sempurna di Kekaisaran Jiama. Juga bukan tidak mungkin untuk mendominasi wilayah barat laut di masa depan. Xiao Yan bergumam pada dirinya sendiri. Xiao Yan dengan sungguh-sungguh mengembalikan formula obat ini ke cincinnya saat pikiran ini melintas di hatinya. Dia menghela nafas panjang saat segel tangan mulai perlahan terbentuk. Matanya secara bertahap tertutup saat dia memasuki kondisi pelatihan. Sejak dia menembus kelas Do Huang dan meninggalkan lembah gunung kecil, Xiao Yan tidak pernah benar-benar tenang untuk berlatih. Pertempuran besar dari beberapa tahun yang lalu juga menyebabkan dia selalu tegang, tidak berani bersantai sedikit pun. Baru sekarang setelah Xiao Yan menyelesaikan masalah ini, dia punya waktu untuk diam-diam merawat tubuhnya. Udara di dalam ruangan mulai sedikit berfluktuasi setelah Xiao Yan memasuki kondisi pelatihannya. Gelombang energi alam muncul. Setelah itu, mereka berubah menjadi 2 ular kecil berwarna-warni yang masuk ke lubang hidungnya. Setelah itu, mereka dengan cepat disempurnakan oleh 2 jenis api surgawi di dalam tubuhnya sebelum berubah menjadi benang Douqi murni yang mengalir di nadinya. Pada akhirnya, Douqi berasimilasi ke setiap bagian tubuhnya. Pertempuran dengan 2 elit Douzong dalam 1 hari ini telah sangat melelahkan Xiao Yan. Ini terutama terjadi ketika dia melepaskan gerakan menakutkan seperti 3 warna, Angry Buddha Lotus Flame. Tidak hanya itu sangat menguras Douqi-nya tetapi kekuatan spiritualnya juga menjadi jauh lebih lemah sebagai hasilnya. Namun, untungnya kekuatan spiritual Xiao Yan lebih kuat dari orang biasa. Kecepatan pemulihannya juga cukup memuaskan. Oleh karena itu, kekuatan spiritualnya yang kelelahan secara otomatis pulih dalam beberapa hari. Setelah menggunakan api teratai Buddha marah berkali-kali, Xiao Yan samar-samar merasakan bahwa kekuatan spiritualnya tampak semakin lembut. Itu diisi dengan lebih banyak kekuatan selama siklus pemulihan setelah kelelahan semacam ini. Persepsi spiritualnya juga menjadi jauh lebih tajam dari sebelumnya karena ini. Pelatihannya diam-diam berlanjut di tengah kebodohan ini. Pada saat Xiao Yan mundur dari mode latihan ini, sinar matahari yang menyilaukan masuk ke ruangan dari jendela kecil. Sinar meninggalkan banyak titik cahaya di tanah. Xiao Yan perlahan membuka matanya. Aura agak keputihan dan panas dimuntahkan dari Xiao Yan. Ekspresinya juga menjadi bersinar dalam sekejap. Cahaya api panas berkedip di dalam matanya yang hitam pekat sebelum berangsur-angsur memudar beberapa saat kemudian. Pertempuran benar-benar jalan pintas untuk menaikkan level seseorang. Xiao Yan meregangkan pinggang malasnya. Dia bisa merasakan bahwa kekuatannya sedikit meningkat setelah pertempuran dengan Yan Luotian dan 3 sesepuh Mulan. Saat ini dia sudah benar-benar stabil pada tingkat bintang 1 Do Huang. Baru sebulan sejak dia menembus kelas Do Huang. Kecepatan seperti itu dianggap cepat.
Hari ini, saatnya untuk bertindak. Xiao Yan menggerakkan tangannya dan sepotong batu giok berwarna abu-abu muncul di tangan Xiao Yan. Sudut mulutnya bergerak sedikit saat senyum yang agak gelap dan dingin muncul. Bab 779, Operasi Sosok. Manusia tersebar di sekitar puncak-puncak gunung kecil yang tidak jauh dari benteng Gunung Hitam. Namun, tidak ada suara abnormal. Semua orang diam-diam duduk bersila di tanah. Aura kuat mereka ditekan ke tingkat terlemah. Xiao Yan, Xiao Ding, Hai Bodong berdiri berdampingan di puncak gunung sambil berbicara dengan suara lembut. Apakah Medusa belum tiba? Hai Bodong sedikit merajut alisnya dan melihat ke arah benteng Gunung Hitam saat dia mengobrol. Aku sudah memberitahunya. Saya pikir dia harus mengkonsolidasikan para ahli dari suku ular orang. Xiao Yan tersenyum dan menjawab. Tidak lama setelah kata-katanya terdengar, suara deras tiba-tiba ditransmisikan dari langit. Sekelompok besar tokoh bergegas. Beberapa napas kemudian, mereka muncul di udara di atas puncak gunung sebelum perlahan-lahan turun. Sosok manusia yang muncul secara alami adalah para ahli dari suku ular orang. Pemimpin mereka adalah Medusa. Hai Bodong dan yang lainnya menghela nafas lega ketika mereka melihat Medusa muncul. Jika pembunuhan ini tidak memiliki kehadirannya, itu tidak akan ada artinya lagi. Dengan hanya kekuatan Xiao Yan saja, bahaya membobol tempat di mana 3 aliansi tentara berkumpul pasti akan melonjak. Mata samar Medusa berhenti di tubuh Xiao Yan saat dia mendarat. Setelah itu, mereka menyapu ke arah Hai Bodong dan yang lainnya saat dia membuka mulutnya untuk berkata, ayo pergi jika kita semua siap. Xiao Ding sedikit mengangguk. Dia menyuarakan pikirannya, pembunuhan kali ini akan mengikuti rencana awal kita. Kakak ketiga dan Medusa akan menyelinap ke kota dan menemukan kesempatan untuk membunuh Yan Luo Tian dan 3 tetua Mulan. Jika jejak Anda ditemukan atau pembunuhan Anda gagal, Hai Bodong dan yang lainnya bersembunyi di luar akan memimpin orang untuk menyelamatkan Anda. Pada saat itu, secara alami yang terbaik adalah kita menghancurkan orang-orang itu jika kita masih memiliki kesempatan. Kalau memang tidak memungkinkan, kita tarik dulu. Kami tidak bisa menanggung kerugian yang terlalu besar. Bagaimanapun, kami saat ini tidak dapat menanggungnya. Petik 2. Semua orang mengangguk setelah mendengar ini. Kalau begitu, kita akan menunggu kabar baik dengan tenang di benteng Black Mountain. Xiao Ding juga tersenyum saat melihat ini. Dia segera menangkupkan tangannya kepada semua orang saat dia berbicara. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Setelah itu, tatapannya menyapu ke arah Medusa. Tatapan mereka bertemu sejenak sebelum yang terakhir segera menggesernya ke samping. Xiao Yan hanya bisa tertawa getir saat melihat sikapnya yang seperti ini. Sayap api di punggungnya memanjang. Dia segera melambaikan tangannya dan memimpin untuk bergegas ke langit. Banyak ahli aliansi Yan di tanah dengan cepat memanggil sayap Doki mereka juga. Mereka buru-buru mengikuti setelah melihat Xiao Yan mulai bergerak. Ayo pergi juga. Ingat, kalian semua akan mendengarkan perintah Hai Bodong setelah aku memasuki kota. Anda tidak bisa tidak mematuhinya. Jika ada yang salah di tengah jalan, jangan salahkan ratu ini karena melayani Anda dengan aturan klan. Medusa menoleh dan samar-samar berbicara kepada banyak ahli dalam klan. Orang di depan para ahli dari klan ular orang adalah komandan kedua Heidu yang memiliki beberapa konflik dengan Xiao Yan. Namun, dia buru-buru menganggukkan kepalanya ketika dia mendengar kata-kata Medusa. Prestise Medusa dalam suku ular orang adalah sesuatu yang tidak ada yang berani menantang. Medusa hanya menganggukkan kepalanya sedikit setelah melihat ini. Tubuhnya bergerak dan naik ke udara tanpa meminjam kekuatan dari luar. Setelah itu, akhirnya berubah menjadi sinar cahaya yang mengikuti Xiao Yan dan yang lainnya di depan. Para ahli dari suku ular orang di belakangnya juga dengan cepat mengikuti. 3 kerajaan besar mungkin untuk sementara pindah kembali di bawah perintah dokter peri kecil, tetapi tidak sepenuhnya mundur. Sebaliknya, mereka semua berkumpul di sebuah kota di perbatasan yang menghubungkan Kekaisaran Chu Yun ke Kekaisaran Jiama. Mereka siap untuk meluncurkan serangan lain kapan saja dan menelan Kekaisaran Jiama sekaligus. Bagaimanapun, itu seperti yang dikatakan dokter peri kecil. Meskipun dia memiliki kediktatoran dalam sekte racun dan tidak banyak orang yang berani mempertanyakan kata-katanya di seluruh Kekaisaran Chu Yun, sekte Angsa Emas dan Lembah Mulan bukanlah faksi yang berasal dari Kekaisaran Chu Yun. Selain itu, kekuatan keseluruhan dari kedua faksi ini tidak lebih lemah dari sekte racun.
Kedua sekte besar awalnya bersedia mengirim tentara dan ahli untuk mengalahkan Kekaisaran Jiama karena mereka ingin mendapatkan sebagian dari wilayahnya. Namun, Dokter Peri Kecil sebenarnya memutuskan untuk menyerang setelah hal-hal berkembang sampai saat ini. Kedua sekte secara alami sangat tidak puas. Meskipun Yan Luotian dan tiga sesepuh Mulan terluka parah, begitu bala bantuan kekuatan esensi dari kedua sekte tiba dan memberikan beberapa obat penyembuhan tingkat tinggi, mereka berdua secara alami akan dapat mendapatkan kembali kekuatan mereka dengan cepat. Pada saat itu, mereka sekali lagi akan menjadi kekuatan yang sangat hebat. Bukan tidak mungkin bagi mereka untuk menghancurkan Kekaisaran Jiama dan Aliansi Yan. Dengan harapan ini, wajar saja jika kedua sekte tidak mau menarik pasukan mereka saat ini. Oleh karena itu, ketiga pihak saat ini berdebat sengit satu sama lain, menyebabkan Dokter Peri Kecil merasa sakit kepala. Lagi pula, penarikan pasukan kali ini terlalu mendadak. Tidak hanya dua sekte yang menentangnya tetapi bahkan sekte racun dan Kekaisaran Chu Yun juga memiliki beberapa pertentangan. Namun, karena reputasinya, tidak ada yang berani menyuarakannya. Oleh karena itu, meskipun Dokter Peri Kecil telah memutuskan untuk menarik pasukan, bahaya yang dihadapi Kekaisaran Jiama dan Aliansi Yan belum sepenuhnya teratasi. Selama Yan Luotian dan tiga sesepuh Mulan ada di sekitar, kemungkinan Sekte Angsa Emas dan Lembah Mulan tidak akan menyerah. Karenanya, kedua orang ini harus dihilangkan. Momen saat ini adalah kesempatan terbaik untuk menyerang. Kota perbatasan tempat aliansi tiga negara tinggal hanya berjarak 50 km dari benteng Gunung Hitam. Dengan kecepatan Xiao Yan dan yang lainnya, mereka secara bertahap mendekati tujuan mereka dalam waktu 1 jam. Itu adalah depresi kecil di pegunungan yang tidak jauh dari kota. Aliansi Yan dan suku ular orang mulai turun dengan cepat saat mereka masih agak jauh dari kota karena mereka khawatir para ahli di dalam kota akan menemukan sejumlah besar aura. Mereka diam-diam memasuki hutan sebelum berjalan menuju depresi tersembunyi di pegunungan. Tidak ada yang bertindak segera setelah mereka berjalan ke tujuan mereka. Sebaliknya, mereka semua mulai diam-diam menyesuaikan aura mereka di bawah pengaturan Xiao Yan, melakukan yang terbaik untuk meningkatkan kondisi mereka menjadi yang terbaik. Tatapan Xiao Yan secara kebetulan dapat melihat kota tidak jauh dari puncak pohon yang terletak di depresi kecil di antara pegunungan ini. Dia bisa melihat bahwa kota itu dipenuhi oleh tentara yang berpatroli ke sana kemari. Selain itu, kadang-kadang ada ahli doang yang akan terbang berpotongan di langit. Setiap aktivitas yang tidak biasa akan pertama kali terlihat oleh orang-orang yang tinggi di langit ini. Pertahanan tempat ini memang ketat. Sepertinya pihak lain sudah siap, Xiao Yan mempelajari patroli ahli doang itu. Dia meringkuk mulutnya dan merasa agak bermasalah saat dia berbicara. Bukankah Dokter Peri Kecil itu memberimu piring giok? Dia secara alami akan menghapus beberapa pertahanan setelah Anda memecahkannya. Namun, bagi saya tampaknya mereka yang berpatroli jelas bukan hanya ahli dari Sekte Racun. Bahkan jika dia bisa menghilangkan beberapa pertahanan, dia hanya bisa memindahkan para ahli dari Sekte Racun. Para ahli dari Sekte Angsa Emas dan Lembah Mulan masih akan melakukan uji tuntas dan menjaga tempat ini. Sebuah suara samar ditransmisikan dari belakangnya. Xiao Yan tidak perlu menoleh untuk mengetahui bahwa itu pasti Medusa. Ya, tapi tidak ada pilihan. Hal semacam ini awalnya menimbulkan beberapa risiko. Kami akan bertindak saat malam tiba. Mengingat kekuatan kita berdua, kemungkinan sangat sulit untuk menemukan kita bahkan dengan patroli ahli doang selama kita sedikit berhati-hati. Xiao Yan menganggukkan kepalanya dan dengan lembut menjawab. Suara, iya, yang rendah dipancarkan dari belakangnya. Jelas, Medusa tidak punya pendapat lain. Xiao Yan dengan cepat mengeluarkan potongan batu giok berwarna abu-abu dari cincin penyimpanannya setelah mendengar ini. Setelah itu, dia memecahkannya sebelum menepuk tangannya saat dia berkata sambil tersenyum. Sekarang, kita harus menunggu sampai malam tiba. Dia memutar kepalanya saat dia berbicara dan melihat wajah indah yang menyihir yang memberi seseorang perasaan sedingin es. Setelah beberapa saat ragu-ragu, dia tiba-tiba berbisik, "Itu, aku minta maaf untuk kemarin." Medusa juga kaget saat mendengar ini. Mata yang dipenuhi dengan daya pikat menyapu Xiao Yan. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar Xiao Yan berbicara dengan cara seperti itu sejak dia berkenalan dengannya. Kamu juga tahu bagaimana cara meminta maaf ya? Medusa sedikit menundukkan wajahnya dan berbicara dengan suara lemah. Meskipun berbicara dengan cara ini dengan mulutnya,
Bahkan dia tidak merasakan bahwa wajahnya menjadi sedikit lebih lembut. Jelas, permintaan maaf dari Xiao Yan ini memang cukup berpengaruh. Xiao Yan tersenyum agak canggung. Dia menggosok tangannya dan berkata, saat ini saya tidak dapat memperbaiki pil tulang darah jiwa surgawi. Setelah saya meningkatkan keterampilan pemurnian saya sedikit, kemungkinan saya akan dapat mulai memperbaikinya. Namun, Anda tidak perlu khawatir. Saya pasti akan berhasil dalam 2 tahun. Medusa mengangguk. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, ada kegembiraan di dalam hatinya ketika Xiao Yan menempatkan masalah ini dengan serius di dalam hatinya. Emosi semacam ini cukup langka untuk seseorang yang temperamental seperti dia. Benang kebencian terakhir yang tersisa benar-benar tersebar ketika Xiao Yan mengucapkan kata-kata ini. Medusa baru saja ingin berbicara ketika alisnya tiba-tiba terangkat. Tangannya yang halus tiba-tiba melambai dan kekuatan isap keluar darinya. Kelelawar hitam pekat tertangkap di tangannya. Tatapannya menyapunya hanya untuk melihat bahwa gulungan kertas kecil dipegang di cakarnya. Medusa melepaskan gulungan kertas dan menjentikkan jarinya, mengirim kelelawar ke dalam hutan. Setelah itu, dia perlahan membukanya dan dengan lembut berkata, ini adalah sesuatu yang dikirim oleh dokter peri kecil. Itu adalah peta kota. Ini menunjukkan posisi di mana Yan Luotian dan 3 sesepuh Mulan berada. Petik 2. Xiao Yan sedikit bersukacita di dalam hatinya setelah mendengar ini. Dengan peta ini, mereka akan menghemat upaya pencarian secara acak. Ini memang memberikan bantuan besar menuju tujuan mereka. Yan Luotian berada di area tengah utara sementara 3 sesepuh Mulan berada di barat. Sepertinya kita harus berpisah dan bertindak. Medusa menyuarakan pikirannya. Meskipun Yan Luotian terluka parah, dia pada akhirnya masih seorang elit Dousong. Dia akan sangat sulit untuk dihadapi jika dia membalas. Karena itu, serahkan dia padaku. 3 sesepuh Mulan telah kehilangan 1 anggota. Dengan tidak bisa menggunakan skill 3 binatang buas, mereka hanyalah ahli biasa Douhunax. Oleh karena itu, seharusnya tidak menjadi masalah bagi kekuatan penuh Anda untuk menghadapinya. Bagaimana menurutmu? Ya, kau harus berhati-hati. Xiao Yan merasa sedikit tergerak ketika melihat Medusa telah membagikan pekerjaan paling berbahaya untuk dirinya sendiri. Dia langsung tersenyum dan mengangguk. Kalau begitu, Medusa tersenyum. Senyumnya yang seperti epifilum menyebabkan mata Xiao Yan menjadi cerah. Mari kita tunggu sampai malam tiba. Bab 780, Membunuh. Langit malam dengan tenang tiba sementara Xiao Yan dan yang lainnya sedang menunggu. Depresi kecil di pegunungan yang disembunyikan oleh hutan memancarkan sedikit aktivitas tepat saat bulan sabit perlahan naik ke langit. Hai tua, kalian semua tidak perlu muncul jika pembunuhan ini berjalan lancar. Jika ada perubahan tak terduga terjadi selama operasi, kami membutuhkan Anda semua untuk menerima kami. Xiao Yan menoleh, menatap Hai Bodong, dan berbicara dengan suara yang dalam setelah menyelesaikan persiapannya dengan Medusa. Iya, Hai Bodong mengangguk. Wajahnya serius ketika dia berkata, hati-hati. Saya akan terus memantau situasi di kota. Petik 2. Xiao Yan tersenyum. Dia mengangguk sedikit sebelum menoleh ke belakang sambil berbisik ke Medusa, ayo pergi. Medusa, yang sudah berganti pakaian hitam, mengangguk ketika mendengar ini. Setelah itu, dia menggerakkan tubuhnya dan muncul di udara. Dia melihat ke kota yang jauh, yang masih mempertahankan pertahanan ketat bahkan setelah tertutup oleh langit malam. Xiao Yan tidak menggunakan sayap doki-nya karena dia takut menarik terlalu banyak perhatian. Sebagai gantinya, dia memanggil sayap awan ungu, yang sudah lama tidak dia gunakan. Meskipun kecepatan sayap awan ungu tidak dapat dibandingkan dengan sayap doki, itu lebih unggul karena tidak begitu mencolok di malam hari. Kali ini, mereka menuju untuk membunuh dan tidak secara terbuka masuk ke kota untuk mengendalikannya. Xiao Yan mengepakkan sayap awan ungu saat tubuhnya dengan cepat naik ke udara. Setelah itu, dia bertukar pandangan dengan Medusa sebelum sedikit mengangguk. Keduanya berubah menjadi sosok hitam yang bergegas menuju kota di bawah naungan langit malam. Dengan kecepatan mereka berdua, mereka muncul di tempat yang tidak jauh dari tembok kota dalam beberapa tarikan napas. Lebih dari setengah ahli Doowang yang berpatroli di tempat itu telah dipindahkan. Prajurit biasa yang tersisa mungkin berjumlah besar, tetapi mereka tidak memiliki ancaman apapun terhadap Xiao Yan dan Medusa. Kedua sosok mereka diam-diam berdiri dalam kegelapan.
Tubuh mereka berubah menjadi garis hitam yang bergegas ke kota dengan cara yang seperti kilat saat ruang kosong tercipta ketika dua ahli Do Wang saling bersilangan. Akhirnya, tubuh mereka bergerak dan mereka melintas ke dalam bayangan sebuah bangunan. Kita akan berpisah di sini. Ingat, segera pergi begitu Anda berhasil. Kita akan bertemu di benteng Black Mountain setelah itu. Xiao Yan melirik sosok manusia yang secara acak terbang di atas di langit. Dia menekan suaranya dan berbisik di telinga Medusa. Medusa sedikit ragu saat mendengar ini. Tentu saja tidak banyak masalah baginya untuk pergi. Namun, begitu Xiao Yan dikelilingi oleh banyak ahli, akan ada beberapa bahaya dalam usahanya untuk melarikan diri. Santai. Meskipun saya bukan seorang Dou Zong, tidak banyak Dou Huang yang bisa menghentikan saya jika saya benar-benar ingin melarikan diri. Xiao Yan tampaknya merasakan sedikit keraguan di mata Medusa saat dia sedikit tersenyum dan berbisik. Ya, hati-hati. Medusa segera berbicara dengan lembut saat dia mengangguk ketika dia mendengar Xiao Yan berbicara. Iya. Medusa sekali lagi mengangguk. Dia tidak menunda-nunda lagi setelah mengangguk sekali lagi. Matanya sedikit melintas ke langit di atas sebelum tubuhnya bergerak dan berubah menjadi bayangan hitam kabur yang bergegas ke kota dengan cara yang seperti kilat. Mata Xiao Yan mengirim Medusa pergi saat tubuhnya diam-diam menghilang dalam kegelapan. Dia juga menghela nafas pelan. Setelah mendapatkan bantalannya, dia terbang ke arah yang berlawanan dari Medusa. Dokter peri kecil, yang duduk bersila di atap sebuah bangunan luas yang terletak di tengah kota, perlahan membuka matanya yang berwarna ungu keabu-abuan. Tatapannya menyapu ke arah di mana Medusa dan Xiao Yan berada. Dia segera menurunkan wajahnya dan dengan lembut berbicara pada dirinya sendiri, saya sudah melakukan semua yang bisa saya lakukan. Terserah Anda semua untuk membuatnya berhasil. Petik 2. Perkemahan Lembah Mulan terletak di daerah yang dekat dengan sisi barat kota. Dibandingkan dengan daerah gelap lainnya di kota, tempat ini masih memiliki penerangan yang baik meskipun sudah larut malam. Tentara bersenjata lengkap berpatroli di semua tempat. Pakar Do Wang berulang kali terbang di atas udara. Seorang ahli dengan penglihatan yang luar biasa juga menjaga dari menara tinggi di Kam. Mata tajam mereka yang tak tertandingi berulang kali menyapu kegelapan di sekitar Kam. Busur bersuara alarm di tangan mereka siap menembak kapan saja. Melihat pertahanan ketat tempat ini, jelas bahwa mereka berjaga-jaga. Sosok manusia yang kabur tiba-tiba melintas dalam kegelapan di dalam Kam. Wajah kayu tinggi yang terbuat dari tiang kayu yang tebal dan kokoh dengan tenang meleleh dan membentuk lubang berukuran rata-rata. Kegelapan segera bergoyang dan sesosok manusia bergegas ke dalamnya dengan cara yang aneh. Meskipun tempat ini dijaga ketat, tidak ada kehadiran elit Do Zong yang asli. Oleh karena itu, langkah-langkah keamanan ini sebenarnya tidak terlalu berdampak pada Xiao Yan. Meskipun dia hanya seorang Dou Huang, dia memiliki persepsi spiritual yang sangat tajam yang memberinya pandangan ke depan yang memungkinkan dirinya untuk mengurangi peluangnya untuk terekspos. Para prajurit yang berpatroli ke sana kemari serta sosok manusia yang berkedip di udara tidak menemukan sosok hitam dengan cepat mendekati tengah Kam yang terang benderang. Selama waktu Xiao Yan dengan cepat memasuki Kam Lembah Mulan, Medusa telah muncul di wilayah terdalam Sekte Angsa Emas di atap aula yang sangat mewah yang menempati ruang yang sangat besar. Mata Medusa menyapu tempat itu dengan sikap acuh tak acuh. Dia melirik melalui celah di antara ubin. Dia mendengar gelombang erangan wanita yang ditransmisikan dari dalam serta tawa laki-laki cabul yang akrab. Rasa dingin di matanya menjadi lebih padat. Dia sudah lama mendengar bahwa pemimpin Sekte Emas Angsa sangat bernafsu, tetapi dia tidak berharap dia masih menemukan waktu untuk kesenangan fisik seperti itu. Medusa menjentikkan jarinya, dan seutas benang kecil dari energi 7 warna yang luar biasa kaya perlahan-lahan menggumpal di ujung jarinya. Energi berkumpul di ujung jari Medusa, tetapi dia tidak segera bertindak. Dia menutup matanya dan tampaknya telah memasuki kondisi pelatihannya. Tubuhnya tidak melakukan gerakan sedikit pun sementara energi di ujung jarinya menjadi semakin kental. Hanya satu gerakan pembunuhan sejati yang dibutuhkan. Seorang pembunuh juga hanya membutuhkan satu serangan. Karenanya dia perlu menangkap peluang terbaik. Sebuah tenda yang bahkan lebih besar dari tenda biasa berdiri di tengah perkemahan Lembah Mulan. Sosok hitam diam-diam muncul dari bayang-bayang tenda. Mata sosok itu mengamati tenda, dan sedikit panas muncul di udara sesaat kemudian. Itu segera mengungkapkan lubang yang sangat kecil di tenda besar. Situasi di dalam tenda juga terserap ke dalam matanya.
Tiga lelaki tua duduk di dalam tenda yang terang benderang ini. Dari penampilan mereka, mereka secara alami adalah tiga sesepuh Mulan. Pada saat ini, mereka bertiga telah membentuk bentuk segitiga. Semua mata mereka tertutup rapat. Lubang hidung mereka bertiga memancarkan energi merah darah. Energi ini melekat pada mereka bertiga sebelum benar-benar memasuki lelaki tua dengan aura terlemah. Jelas, penatua lembah Mulan ini adalah penatua berkepala harimau, yang telah terluka parah oleh Xiao Yan hari itu. Melihat aksi ketiga orang ini, sepertinya mereka sedang memulihkan diri. Skill tiga binatang buas ini memang misterius. Hal ini sebenarnya mampu menyembuhkan satu sama lain. Apalagi efeknya juga cukup bagus. Tidak heran itu adalah metode ki paling mendalam dari lembah Mulan. Xiao Yan, yang bersembunyi di kegelapan, tidak bisa menahan perasaan terkejut di hatinya saat dia mengamati cara ketiga orang itu. Dia juga mendapatkan pendapat yang lebih besar tentang keterampilan tiga binatang buas. Jika aliansi Yan memiliki ahli yang mempraktikkan metode ki ini, peningkatan kekuatannya tidak akan kecil. Xiao Yan dengan lembut menghembuskan napas. Dia secara bertahap menenangkan dirinya saat Doki di dalam tubuhnya dengan tenang beredar. Pemulihan di dalam tenda berlanjut selama sekitar 10 menit sebelum secara bertahap berhenti. Mereka bertiga perlahan membuka mata. Bagaimana itu? Dua orang lainnya membuka mulut untuk bertanya. Mereka menghela nafas lega ketika mereka melihat energi berwarna darah memasuki tubuh Elder berkepala harimau. Saya sudah sedikit pulih. Namun, cedera saya cukup serius. Sepertinya saya hanya bisa menunggu pil obat tingkat 6 dikirim dari lembah Mulan jika saya ingin sembuh total. Wajah penatua berkepala harimau itu suram saat dia menjawab. Tidak terduga bahwa bocah itu benar-benar memiliki taktik seperti itu. Kami benar-benar meremehkannya. Seorang penatua Mulan mengerutkan kening saat dia berbicara. Kami hanya dirugikan karena tertangkap basah kali ini. Terlebih lagi, teratai api yang dia gunakan untuk melawan Yan Luotian juga sepertinya sangat melelahkannya. Tidak mungkin baginya untuk pulih dalam waktu singkat. Sebuah kekejaman melintas di mata Elder berkepala harimau saat dia berkata, begitu para ahli elit dari lembah Mulan tiba, kami akan sekali lagi bergabung dengan Sekte Angsa Emas, dan kami akan menyerang aliansi Yan sampai darah mereka mengalir seperti sungai, bahkan jika Sekte Racun berhenti berpartisipasi. Dua sesepuh lainnya juga menganggukkan kepala mereka dengan wajah muram. Jika mereka kembali dengan tangan kosong dari serangan gabungan mereka di Kekaisaran Jiama, bagaimana mungkin lembah Mulan mereka memiliki wajah untuk berdiri di wilayah barat laut ini di masa depan? Mereka pasti akan menerima banyak ejekan ketika mereka selanjutnya berpartisipasi dalam pertemuan besar. Fraksi. Suara peluit tajam tiba-tiba muncul tepat saat mereka berdua menganggukkan kepala. Suara yang menusuk telinga bergema di seluruh perkemahan. Ekspresi ketiga sesepuh Mulan berubah drastis ketika mereka mendengar suara peluit ini. Mereka tidak berhenti. Sebaliknya, dua dari tubuh mereka bergerak untuk melindungi Elder berkepala harimau yang terluka di belakang mereka. Tenda bersandar ke samping dan pecah saat mereka bergerak. Sosok manusia yang sepenuhnya tertutup oleh cahaya perak, membawa angin kencang, bergegas keluar. Xiao Yan, kamu benar-benar datang. Mata ketiga sesepuh Mulan sedikit menyusut saat mereka melihat sosok manusia berwarna perak yang bergegas dengan cara seperti kilat. Mereka segera berteriak dengan suara keras. Pada saat yang sama, Doki yang kuat tiba-tiba melonjak. Mereka berdua bergandengan tangan dan dengan keras menabrak dengan marah ke arah sosok cahaya itu. Kedua pukulan itu membawa angin kencang. Mereka secepat kilat dan dalam sekejap mata, tinju mereka menghantam sosok cahaya itu. Sosok ringan itu bergetar hebat setelah menerima pukulan yang begitu berat. Itu segera tersebar di depan mata terkejut milik tiga sesepuh Mulan. Sebuah bayangan. Setelah mendapatkan pengalaman bertukar pukulan dengan Xiao Yan, kilat melintas melewati hati kedua sesepuh. Mereka tiba-tiba membalikkan tubuh mereka dengan cemas dan bisa melihat sosok hitam berdiri di samping penatua berkepala harimau dengan cara seperti hantu. Tangannya yang seperti cakar elang dengan kuat memegang leher sesepuh. Pria muda berjubah hitam itu tidak bisa menahan senyum tipis pada kedua orang itu ketika dia melihat mereka melihat ke atas. Giginya yang putih dan berkilau menyebabkan hawa dingin menyebar ke seluruh tubuh mereka.